area, yaitu area A adalah pusat teknologi dan penelitian lingkungan. Ini merupakan tempat dilakukannya analisa dan penelitian. Laboratorium ini melakukan analisa limbah-limbah sebagai survei awal dan menganalisa kembali keamanan limbah setelah diolah. Tempat ini bisa dibilang merupakan pintu masuk dan pintu keluar. Area B merupakan fasilitas daur ulang. Di tengah-tengahnya terdapat tanur putar dengan diameter 4 meter dan panjang 40 meter dengan kapasitas panas maksimum 1200 derajat Celcius. Kapasitas insinerasi 240 ton per hari dan kalsinasi 720 ton per hari. SST adalah gabungan antara tanur putar dan tanur pirolisis dengan kapasitas pembakaran si kayu sebesar 24 ton per hari. Sisa panas pembakaran dialirkan untuk proses pirolisis dan gas pirolisis dialirkan kembali sebagai bahan bakar. Dengan cara recycle energi seperti ini berlangsung sangat efektif. Arang hasil pirolisis digunakan di bidang pertanian sebagai bahan untuk memperbaiki tanah. Ini adalah SSH, yaitu gabungan antara tanur putar dan pembangkit tenaga listrik. Panas yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk energi pembangkit tenaga listrik. Energi listrik yang dihasilkan sebesar 5,76 juta kilowatt per tahun dan semuanya digunakan untuk memenuhi sumber daya listrik di seluruh kawasan ini. Kemudian, ke dalam masing-masing tanur bisa dimasukkan drum secara langsung dengan kapasitas 300 drum per hari. Dengan cara ini, SST dan SSH, panas dan gas yang dihasilkan digunakan kembali, sehingga bisa mengurangi emisi CO2 sebesar 7.651 ton per tahun. Area C adalah pengolahan limbah secara khusus. Tempat pengelolaan limbah khusus antara lain untuk mengelola PCB yang berkonsentrasi rendah dan logam-logam berat. Fasilitas pengolahan PCB ini termasuk yang berskala besar di Jepang dan buka terus selama 365 hari. Di sini dilakukan analisa, transportasi, pemanasan, dan perlakuan terakhir secara konsisten. Area D adalah tempat pembuangan akhir yang terkendali. Di sini secara aman ditimbun bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang, antara lain abu, lumpur, asbes, dan lain-lain. Di sini penimbunan dilakukan secara aman dan terkontrol. Tempat ini dilapisi oleh bahan yang kedap air. TPA ini merupakan TPA yang besar di Jepang. Namun demikian, Ono Associates masih mempunyai cadangan TPA yang baru. Terima kasih. Presentasi saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Kartika. Terima kasih banyak Ibu Erni atas pemaparannya yang sangat menarik. Di Q&A saya sudah melihat ada 15 pertanyaan yang diajukan kepada Ibu dan mungkin ada hubungannya juga dengan negara lain. Terima kasih atas respons dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kami sangat senang ternyata sangat banyak ya ketertarikan terhadap pengelolaan sampah dan itu juga berarti juga kita juga mempunyai inisiatif untuk lebih membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya ya terima kasih banyak Ibu Erni atas pemaparannya. Semoga ada yang bisa kita petik untuk bisa diaplikasikan di Indonesia.
Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita sambut narasumber kedua kita, Bapak Dr. Insinyur Septa Rendra, Master of Engineer, PE Engineer dari ICHMI Orwell, Amerika Serikat. Salam kenal Pak Septa. Maaf sudah lama menunggu. Sebelumnya izinkan saya membacakan sekilas biodata Bapak. Bapak Septa Rendra adalah Project Manager sekaligus merangkap Project Engineer di Tetra Tech Canada Incorporated di Edmonton, Alberta, Kanada ya Pak ya. Beliau juga telah berkecimpung selama lebih dari 15 tahun di bidang proyek manajemen limbah lingkungan. Jadi saya rasa sangat pakar dalam bidang pengelolaan sampah. Beliau juga menyelesaikan S1-nya di ITB Bandung, kemudian meraih gelar S2-nya di ASEAN Institute of Technology. Oke, maaf, mungkin tadi ada sedikit ini suara yang agak ada noise. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di ITB Bandung, kemudian meraih gelar S2 di Asian Institute of Technology di Bangkok, lalu menyelesaikan studi S3-nya di University of Ottawa di bidang Environmental Engineering. Ya, Bapak sudah banyak sekali melanglang buana ya Pak. Saya langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Septa Rendra. Silakan Bapak. Maaf Pak Septa Rendra, mic-nya bisa di-unmute sebentar. Oke, udah saya unmute, terus sudah terdengar Pak, terima kasih. Bisa dilanjut silakan. Oh, sudah terdengar? Sudah Pak, silakan. Oke, ya. Baik, jadi ini adalah terima kasih sekali lagi. Saya akan berbagi pengalaman sharing tentang pengelolaan sampah di Kanada. Jadi sebagai perbandingan pertama, jadi saya sebetulnya sudah terlibat pengelolaan sampah sejak di ITB dulu, terlibat di Bandung Urban Development Project, menangani beberapa masalah ciptakaryaan ya. Kalau di PUPR itu mulai dari drainase, kemudian pengelolaan sampah dan air bersih, terlibat di Kabupaten Bandung, Soreang, Majalaya, terus kemudian Cimahi, Banjaran dan sebagainya ya. Jadi di sana. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin, karena pengelolaan sampah itu unik satu dengan yang lain, coba saya share ini. Nah, ini saya mau berbandingkan ini antara nah ini saya bandingkan dulu nih antara luasan Kanada dan Indonesia. Nah, Indonesia ini mulai dari ini ya, Sumatera sampai Irian, kemudian Kanada ini sampai utara nih ya, sampai mentok ke kutub ini, kalau saya besarkan sampai mentok ke kutub. Jadi luasan Indonesia itu mungkin hanya sepertiganya dari Kanada, sehingga pengelolaan sampah juga tentunya berbeda. Dari jumlah penduduk juga demikian. Kanada dengan luas yang mungkin luas tanahnya itu 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia, penduduknya hanya sekitar 39 juta, sedangkan Indonesia penduduknya itu sekitar 278 juta ya, itu yang dapat saya Google. Jadi jauh sekali antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas tanah dan sebagainya. Jadi tentu pengelolaan yang ada di Indonesia akan berbeda dengan di Kanada atau dengan negara Eropa atau dengan Jepang. Kanada ini tanahnya masih sangat luas, masih sangat terbuka, sehingga pengelolaan sampahnya juga
terutama ke processing and disposal itu agak berbeda mungkin dengan negara lain. Nah, itu pun juga dengan climate yang sangat dingin, seperti daerah utara itu mungkin kalau di Edmonton sendiri saya tinggal itu 6 bulan itu dingin ya. Jadi 4 bulan itu snow. Maaf Pak, saya bisa sedikit kelihatannya ada beberapa yang meminta untuk dibuat PowerPoint Bapak supaya mudah lebih besar, itu dibuat jadi full screen. Ya, terima kasih banyak Pak. Sebentar, ini supaya full screen ya? Ya, yang di bawah. Iya, di bawah ini biasanya. Betul. Ya, karena mungkin ada yang kamera kecil. Di sebelah kanan bawah Pak. Iya, ini mungkin ya. Sebelah sedikit lagi, itu yang gambar monitor Pak. Yang gambar ini ya. Oh ini ya. Oh sebentar. Oh bukan ini, sebentar. Bukan Pak, yang tadi yang ada gambar monitor di kirinya sedikit lagi. Yang bawah kiri. Sebelah kanan kanan minus. Bawah agak kiri lagi Bapak. Di sebelah kiri tanda ini minus. ya. Oh ya. Iya betul ya itu. Ya betul. Ya, terima kasih banyak. Oke. Ya. Maaf. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi ini adalah perbandingan antara Kanada dan Indonesia dari segi luasan ya, dari ujung ke ujung itu hampir sama, dari barat sampai ke timur hampir sama, cuma dari selatan ke utara jauh berbeda. Jadi sehingga pengelolaannya berbeda, apalagi dibandingkan negara kecil seperti Jepang dan Eropa yang tanahnya sempit, sehingga teknologi yang ada berbeda. Nah, sebelum masuk kepada ini, pada dasarnya kita itu bagaimana dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau di Kanada itu mulai dari federal, jadi kita kan negara federasi ya. Jadi di sini itu aturan-aturannya itu semacam general ya. Kemudian ke level yang provinsial, ini lebih detail di dalam aplikasinya. Jadi mulai dari Acts, kemudian standar, guidelines, rules of practice, manual, jadi semua ada aturannya detail biasanya di provinsial. Tetapi tidak lepas dari guidance dari yang federal. Dan tiap provinsi atau teritori itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Hanya memang yang satu lebih kuat, satu lebih longgar begitu. Hanya memang pada prinsipnya sama. Jadi peraturan itulah kita mengijak dari peraturan. Jadi apapun yang akan dilakukan pengelolaan sampah, kita merujuk kepada peraturan yang ada. Peraturannya seperti ini, seperti apa, mulai dari sumbernya seperti apa. Nah, kemudian peraturan itu sendiri, itu kan kalau kita bisa lihat kan mulai dari standar, guide, manual, standard and guides. Jadi contoh, ini sebagai contoh, aplikasi di Alberta, karena Edmonton itu adalah ibu kota provinsi Alberta, di mana luasnya itu lebih besar dari Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu 661 km persegi, kalau Edmonton itu 684 km persegi. Jadi Alberta itu kurang lebih Jawa Barat, penduduknya hanya sekitar 3,5 juta, di Jawa Barat itu 35 juta, jadi 10 kali lipat dengan luasan yang berbeda. Nah, sebagai contoh ini di Alberta saja, ini sebetulnya di provinsi lain juga sama, ada standar for composting facilities in Alberta. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita mau membuat kompos atau organic processing, itu ya kita lihat standarnya di situ apa, terus teknologi yang tersedia apa. Kemudian standar for landfill in Alberta. Jadi semua sudah ada di situ. Jadi mulai dari detailnya itu sudah ada semua. Oh, batas-batasnya seperti apa gitu ya. Layernya itu seperti apa, itu sudah ada. Kemudian operator, jadi ada setiap pembuangan itu di situ ada operator, ada sertifikatnya, terutama untuk kota-kota besar. Karena apalagi kalau itu landfill itu dikelola oleh swasta, jadi banyak sekali syarat-syaratnya itu yang tiap tahun juga kita harus ada laporan. Kemudian transfer station, jadi untuk tempat penampungan sementara, transfer station ya, ada guide-nya. Kemudian user, jadi banyak sekali. Manual juga ada. Ini contohnya
live and yard based composting manual. Jadi kalau kita sebagai pendidikan edukasi untuk untuk penduduk gitu ya, untuk masyarakat, kan kita ada daun, ada cabang-cabang, ranting-ranting itu. Bagaimana kita bisa melakukan composting di halaman belakang rumah kita gitu, bagi orang yang memang punya tanah yang tinggal di rumah ya. Jadi ada manualnya juga ada. Jadi kemudian ini ada regulation juga, ini ada code of practice. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan sampah itu berdasarkan pada aturan yang ada, yang sudah disepakati dan sudah dipublish oleh local government ya, jadi oleh provincial, untuk level provincial. Jadi ada semua desain seperti apa, semua ada. Seperti bagaimana kita membuang oli misalnya, bagaimana paint and paint container, ada regulasinya, ada tentang tire, apa itu ban, itu bagaimana regulasinya seperti apa. Jadi semua sampah misalnya tanah gitu, tanah bekas misalnya dekat SPBU ya, kalau di Indonesia pom bensin itu kan tanahnya kadang-kadang tercemar. Nah itu bagaimana pengelolaan itu. Jadi ada juga itu code-nya, seperti Code of Practice for Land Treatment of Soil Containing Hydrocarbon. Jadi di situ ada ininya ya. Jadi memang beranjak pada situ. Hanya, nah yang perlu diketahui juga, bagaimana sih kita bisa meng-establish, how to establish regulation. Tentu yang tadi itu, yang regulasi yang saya sebutkan tadi itu, standar, manual, code of practice, itu tentunya dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan historical, jadi pengalaman atau sejarah dari pengelolaan sampah itu sendiri kan. Kalau awalnya dulu mungkin tahun 70-an, tahun 60-an, nggak ada, udah main uang aja, kayak di Indonesia dumping gitu ya, rata-rata seperti itu. Jadi kita lihat di sana. Jadi kemudian aspek apa yang kita bisa lihat juga, yaitu dengan technical, jadi engineeringnya apa, sainsnya apa di balik itu semua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah, ini yang justru penting, itu adalah cultural dan sosial ya. Jadi kultur tadi yang disebutkan di pertama Bu Erjo tadi, itu adalah culture. Jadi udah dibiasakan dari kecil. Saya pikir di negara-negara maju juga demikian, culture untuk orang-orang untuk disiplin itu udah dibiasakan dari kecil. Jadi di sini orang tua itu udah biasa menyuruh anak-anaknya untuk membersihkan ya sampah ataupun apa. Jadi ada, kalau di taman kanak-kanak habis main-main itu kan ada lagunya clean up ya, itu kan jadi do yourself, jadi harus jadi culture di situ. Jadi di sini itu dan sosial itu cuma hanya culture kalau ada peraturan itu. Jadi dilihat dari culture masing-masing di tingkat wilayah seperti apa gitu. Jadi dari situlah berkembang aturan-aturan yang ada. Dan aturan-aturan yang lebih teknis itu biasanya di pengelolaan itu, misalnya di processing dan disposal, final disposal and processing, or temporary disposal gitu ya. Kemudian itulah dibuat dari itu. Jadi tidak asal membuat ini ya, dan untuk membuat aturan itu siapa yang terlibat. Jadi semua stakeholder, dari government ada, dari masyarakat ada, dari praktisi itu ada, dari akademisi juga ada, dan yang lain-lain ya kira-kira. Jadi dari praktisi itu biasanya dari kontraktor ada, dari konsultan juga terlibat. Jadi bukan pembuatan regulasi ataupun code of practice ataupun manual itu melibatkan semua. Jadi bukan cuma akademisi. Karena kalau hanya akademisi mungkin lebih ke book ya, ke letter luck di book ya, atau jurnal dan lain. Tapi di praktisi itu bagaimana sih, ini apakah bisa diaplikasikan di lapangan aturan ini? Kalau enggak bagaimana gitu. Itu adalah bagaimana how to establish regulation or standard dan lain-lain. Nah, ini contoh di Kanada ini. Seperti tadi presentasi awal itu adalah map ya, mapping tadi.
Kanada dengan jumlah luas tanah yang mungkin 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia, dan penduduknya cuma sedikit, tanah itu masih banyak. Sehingga sebagian besar dari sampah di Kanada ini masih dibuang di landfill. Ya. Hanya di dalam landfill itu biasanya tersedia fasilitas untuk processing, seperti composting misalnya, seperti material recycling facilities atau MRF, atau jadi di situ biasanya istilahnya di landfill itu solid waste management facilities. It's not just landfill. Jadi bukan hanya landfill, tapi di situ ada beberapa fasilitas yang ada. Jadi ada recycling, ada composting, cuma memang kan sebagian kecil dari landfill itu sendiri. Bagaimana dengan incinerator? Mungkin untuk negara-negara yang tanahnya kecil, ini sangat-sangat efektif dengan incinerator, di mana dia bisa mereduksi 90% ya. 10% tadi mungkin tetap ada residual yang istilah tabu yang harus dibuang juga mungkin ke landfill gitu ya. Perlu diketahui landfill itu berbeda dengan open dumping seperti yang banyak di Indonesia ya. Karena saya dulu juga terlibat juga di Indonesia untuk desain landfill juga, jadi udah terbiasa. Nah, kalau incinerator today di Kanada ini kan teknologinya sudah cukup maju ya. Jadi dia bisa mereduce dioxin and furan emitted from incinerator, because dioxin and furan ini kan cukup berbahaya ya, cukup berbahaya untuk kesehatan. Sehingga kalaupun kita menggunakan incinerator itu juga yang dengan teknologi yang terbaru gitu ya. Dengan seperti saya ingat bahwa di tahun awal 90-an, waktu saya masih ada di Surabaya, itu di Surabaya ada insinerator ya. Hanya insinerator itu saya masuk sendiri, saya ikut bekerja sama dengan BPPT waktu itu untuk meneliti emissionnya, untuk melihat di dalam insinerator itu. Cuma memang kurang efektif ya, dan masih banyak polusinya masih besar, kemudian jumlah sampah yang itu juga sangat-sangat sedikit gitu ya. Bahkan biaya operasionalnya itu sangat-sangat besar gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian ditutup itu insinerator yang ada di Surabaya, tepatnya di Sukolilo ya, dekat Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi akhirnya insinerator itu ditutup dan tidak berfungsi ya. Tentu ditutup karena memang dari segi biaya ya, dari segi operasional. Nah, bagaimana sih di Indonesia dan maksud saya di Kanada, bagaimana kita membuat integrated solid waste management master plan. Jadi biasanya di Kanada ini, sebelum sampai ke detail, kita punya strategi itu ya. Di Indonesia pun juga ada ini ya. Jadi pernah juga bagaimana kita membuat master plan, misalnya untuk kota Surabaya misalnya. Bagaimana master kita itu mau dibawa kemana sampah-sampah itu, gimana cara mengelola, strategi apa yang harus kita lakukan itu ya. Jadi kita mempunyai master plan sebelum kepada ke detail operasional. Jadi kan kita buat masternya dulu ini. Kalau dulu di Indonesia ada yang namanya pelita atau apa, itu juga seperti itu. Jadi kita bisa membuat master plan-nya gitu. Rencana induknya itu seperti apa sampah ini. Jadi strategi untuk memanage waste mulai dari first generator, jadi artinya first generator ini ada rumah tangga, ada industri, ada komersial, ada, itu kan dari situ tuh final disposal melalui, jadi sampai terakhirnya tuh mau diapain ini sampah, perjalanannya mulai dari awal sampai ujung itu seperti apa, dengan processingnya seperti apa gitu. Jadi di Kanada itu juga demikian, biasanya terutama kota-kota besar itu mereka biasanya sudah punya master plan, dan master plan ini diupdate setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Karena berubah, jumlah penduduk berubah, karakteristik berubah, mungkin komposisi sampah berubah begitu ya. Jadi itu bisa diupdate ya. Dan di dalam aktivitas untuk membuat master plan ini, identify waste composition quantity. Jadi identitas waste stream itu dari mana aja gitu kan, asalnya terus mau kemana, bagaimana kita review saat ini, manajemen sampah saat ini, pengelolaan sampah saat ini, kemudian kita mengembangkan beberapa opsi untuk diversion ya, untuk
waste diversion gitu. Mau satu misalnya, target saya untuk 3R tadi disampaikan di awal, misalnya reduce, reuse, kemudian jadi recovery juga, kemudian kan, jadi ada diversifikasi sampah mau dibawa kemana, atau recycling, beberapa yang memang bisa di-recycle gitu kan. Kemudian development of waste processing and disposal, jadi tentang ini di luar dari yang collection ya, jadi kita mau olah apa ini, kemudian setelah itu mau kita disposal kan, final tetap processing butuh final disposal anyway. Kayak seperti tadi sampah tadi yang diprocessing dengan incinerator, paling 10% kan tetap masih perlu disposal kan. Hanya dia reduce-nya kan 90% ini. Jadi kalau dan biasanya jumlah kalau untuk incinerator atau untuk pembangkit listrik dari landfill itu kan butuh sampah yang besar jumlahnya gitu. Misalnya 100.000 ton per year baru itu visible gitu ya. Tapi kalau di bawah itu kayaknya kita agak dari segi ekonomi, karena kan kita melihat ekonomi juga ya. Apapun yang kita lakukan pasti larinya ke sana juga, ke ekonomi gitu. Jadi kalau kita mau ini bagaimana gitu, jumlahnya berapa? Jadi kita harus lihat dari waste composition dan quantity-nya. Kemudian di dalam ini harus create waste management action plan. Jadi di dalam action plan ini kita bisa bagi short term, medium term, or long term. Kalau di Kanada ini long term itu sampai 40 tahun ya. Jadi kalau kita mulai master plan gitu ya. Apalagi kalau kita baru gitu ya. Ya katakanlah disposal baru, kalau di Kanada landfill itu harus sampai 40 tahun ya. Kalau kita nggak sampai 40 tahun nggak ada permit, kita itu tidak diizinkan. Jadi sekali lagi tadi masih mungkin 90% lebih masuk ke landfill, dan landfill di Kanada ini cukup mungkin di Indonesia juga ini bisnis yang cukup besar. Pertama kali saya terlibat membuat detail desain landfill itu, ownernya kota kecil itu langsung ditelepon oleh perusahaan Kanada di Amerika, yaitu Waste Management, landfillnya mau dijual nggak? Itu jadi itu bukan sekedar publik terus ini mau dijual nggak, ditawar itu. Jadi udah biasa sini swasta yang mengelola itu ya. Nah ini sebagai contoh aja di Kanada ini kita kan waste composition, characterization, ini makanan ini termasuk besar, dan non-gradable, degradable itu juga cukup besar. Ini sebagai contoh bagaimana kita dari segi komposisi ini kita bisa tahu mau kemana sih ini arahnya, ini kita mau kemanakan ini. Ternyata kita harus sekian persen masuk ke processing itu, ini composting misalnya ya, atau mungkin ini recycling berapa, ini berdasarkan dari waste composition dan quantity tentu. Jadi dari sini kita bisa lihat di bayangannya ini di Kanada ini paling banyak makanan dan non degradable. Degradable itu apa ya, misalnya gelas, dari kaca, dari metal dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke non-degradable, plastik itu kan, building material dan sebagainya, itu adalah non-degradable. Nah, Bapak mohon maaf, mungkin waktunya sudah pukul 21. Mungkin ya, saya cepatkan ya ini ya. Ya, Oke. ya mungkin sekitar ya, terima kasih banyak. Mungkin sekitar 2 menit lagi. Ya. Ya, ini Silakan, sebagai landfill master plan. Jadi nanti kalau mau lebih detail bisa menghubungi saya, di flyer saya itu ada bagaimana kita membuat master plan. Jadi bagaimana ini site description-nya seperti apa, location, landfill design, landfill telepon, current operation procedure. Ini kita harus lakukan sebelumnya. Nah, ini juga ada, ini gambar ini adalah salah satu proyek saya yang ada di Kanada. Ini membuat landfill, jadi lapisannya itu berlapis-lapis. Jadi saya udah biasa melakukan detail design untuk landfill, termasuk linernya itu dari geomembrane dan sebagainya, dual atau single geomembrane dan sebagainya. Ini sebagai contoh, ini yang proyek saya ini ada hitam, ini ada putih ini adalah geomembrane, hitam adalah geotextile, di mana setelah geomembrane ada geotextile. Jadi master plan itu populasi, waste projection, soil balance management dan sebagainya. Sebagai contoh ini sebelah kanan ini, yang putih ini adalah geomembrane ya, HDPE, high density polyethylene.
bagaimana kita master plan itu termasuk closure dan post closure. Jadi biaya-biaya untuk monitoring. Kalau di Kanada ini sampai setelah ditutup monitor harus 25 tahun. Harus dimonitor terus. Settlement, groundwater, dan sebagainya. Nah, detail desain apakah dengan geosynthetic yaitu liner itu tadi atau without geosynthetic, ini ada contoh-contoh yang ada. Tapi di sini karena waktu terbatas, saya tidak ini kan. Ini sebagai contoh. Terus untuk masyarakat tadi sama. Untuk edukasi ini sebagai contoh, ini lihat ini ada food scrap, ada recycling, ada garbage. Nah ini masyarakat itu nanti disuruh milah-milah itu di rumahnya ya. Ini ada beberapa contohnya, ada kontainer dan sebagainya. Kalau di Alberta ini beli minuman aqua itu botolnya kita harus bayar 15 sen. 5 sen untuk environmental, 10 sen itu nanti deposit, nanti kita bisa kembalikan ke botol depot ya. Jadi kita udah berkembalian. Nah ini adalah kebin, misalnya ini beberapa limbah berbahaya, hazardous waste, bulky item. Nah ini bagaimana kita harus buang. Nah ini contoh waste service. Saya ini kebetulan bill saya bulan Juni ya, saya bayar tiap bulan itu $19 ya. Jadi ini kenapa cost itu seberapa besar gitu ya. Tapi ini lebih kecil saya bandingkan dengan air. Misalnya ini lihat air, kita bisa lihat saya bayar air pemakaian cuma sedikit karena saya cuma 2 orang, ada 16,1 meter kubik ya per month. Bulan Juni ini ada. Dan di sini nih nggak ada meteran, orangnya datang udah monitor dari pakai. Cuma yang ini jadi masih lebih kecil sampah dibandingkan dengan air. Dan air yang paling besar itu adalah wastewater ini. Jadi kalau semakin banyak kita pakai air, maka kita bayar juga wastewaternya. Jadi berdasarkan jumlah meter air yang kita pakai. Jadi di sini semakin banyak. Jadi buang itu nggak gratis ya. Di sini air ini hanya untuk membandingkan dengan sampah itu ya. Sampah masih kecil, 55 itu pemakaian 16,5. Wastewaternya 16,1 juga kan ini kan. Pemakaian dikalikan dengan luas tanah, luas apa. Jadi untuk ini paling mahal itu untuk wastewater collection and treatment. Dan ini jadi pemakaian air besar, kita bayar untuk wastewater collection and treatment semakin besar. Tapi ini adalah untuk sampah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu cukup terbatas, nanti bisa ini dengan pertanyaan dan flyer saya ada di sana. Kalau mau tanya lebih detail tentang bagaimana kesamaan, saya di Indonesia biasa juga kalau liburan ngasih kuliah tamu di di ITS Surabaya, di ITAT Surabaya gitu ya. Jadi kalau pas saya ke liburan boleh hubungin saya ke sana bisa memberikan materi tentang persampahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Rendra. Terima kasih pemaparan yang sangat informatif. Saya juga baru tahu ternyata di sana ada biaya khusus ya untuk wastewater. Sangat menarik sekali. Terima kasih banyak. Mungkin bagi yang para hadirin yang berminat untuk mendapatkan materi hari ini, silakan menuliskan di ruang chat mengenai emailnya yang mungkin akan nanti setelah ini akan kami mungkin sedikit membutuhkan waktu ya, tapi akan kami kirimkan ke semuanya. Oke, dan bagi yang masih memiliki pertanyaan juga silakan menuliskan di ruang Q&A pada Zoom kali ini. Baik, mungkin mohon maaf ini kita sedikit sedikit terlambat dari jadwal yang sudah tapi saya rasa ini tadi pemaparannya itu sangat informatif dan sangat menarik. Selanjutnya narasumber ketiga kita adalah Ibu Linda Salma Angreani MT dari ICMI Orwell Bremen Jerman. Saat ini beliau adalah PhD Candidate of Information System and Management, School of Business, Social Decision Sciences, Constructor, University of Bremen. Salam kenal Ibu Linda. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung persilakan Ibu Linda untuk memberikan pemaparannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Suara saya apakah sudah terdengar jelas? Ya, jelas Ibu, silakan.
Izin share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Linda. Saya Linda Salma dari Orwell, Jerman. Di kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana kilasan pengelolaan sampah di Jerman. Tadi beberapa hal sebetulnya dari pemaparan dari Jepang, kemudian Kanada juga ada beberapa hal yang sama. Dan di sini saya lebih spesifik akan bagaimana sih pengelolaan sampah di Jerman. Kalau di agenda ini saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana histori Jerman, perjuangan Jerman dalam menangani sampahnya. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian bagaimana ada data statistik yang cukup menarik dari hasil pemerintah Jerman terhadap pengelolaan sampahnya, kemudian bagaimana praktik di lapangan tentang pengelolaan sampah hingga di final tipsnya yang bisa kita adopsi. Sebagai komparasi, sebuah negara Jerman, kalau kita lihat bandingkan dengan negara Indonesia, kita lihat bahwa Jerman secara luas wilayah itu adalah hampir 3 kalinya Pulau Jawa. Kemudian untuk jumlah penduduknya setengahnya dari yang ada di Pulau Jawa. Apakah sudah muncul share screen saya, Mbak? Belum, Ibu. Silakan mungkin. Ya, bisa share screen. Oke, silakan. Ya, oke, bisa dilihat. Ibu mungkin bisa diperbesar layarnya. Yang dikirim. Oh ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya belum share. Nah, kalau kita lihat tadi luas wilayahnya, kemudian bagaimana sih historinya masyarakat pemerintah Jerman pada saat kita pengalamannya dan prakteknya dalam pengelolaan sampah di Jerman ini. Mohon maaf tadi. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah bagaimana pengelolaan sampah ini dimulai sejak abad ke-19, di mana di situ regulasi kota pertama tentang pengelolaan sampah, yaitu terutama ditujukan, salah satunya tujuannya adalah untuk pengendalian penyakit tipes dan kolera. Kemudian juga kalau kita lihat cara pengelolaannya dahulu itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat mengumpulkannya di tong-tong sampah, kemudian nanti ada petugas yang mengangkut secara kolektif dan membuangnya ke TPS atau ke TPA di pinggiran kota. Nah, ini juga memunculkan permasalahan, yaitu dikeluhkan kotor dan bau dari warga, sehingga kemudian membangun fasilitas pengelolaan awal sampah, yaitu dengan mengimplementasikan saringan putar, kemudian bagaimana sampah-sampah tersebut dipilah secara manual oleh para pekerjanya. Kemudian juga di tahun 1950-an, motorasi untuk efektivitas pengangkutan itu diterapkan, kemudian bagaimana pabrik pengelolaan semi otomatis yang diterapkan, yaitu untuk pemilahan sampah antara logam dan non-logam. Namun juga ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, terjadi tumpukan sisa olahan sampah tetap membesar dan menjadi bukit buatan, seperti halnya ini ada sebuah gambar yang saya ambil. Di sini adalah pemanis sampah di Fort Manning, hingga kalau kita lihat ini dari bukit kita bisa melihat Allianz Arena di Munich. Salah satu yang dilestarikan, desa ini tertutup oleh bukit sampah. Salah satu yang dilestarikan hanya sebuah gereja. Ini sebuah gerejanya, dan ini adalah salah satu miniatur rumah bagaimana yang menggambarkan bagaimana sebuah desa yang terkubur oleh sampah. Kemudian juga karena permasalahan sampah ini yang tidak terselesaikan, kemudian dan meningkat juga jumlah sampahnya, di tahun 1980-an terjadi demonstrasi publik
salah satu inisiatif warganya ada yang diberi nama sebagai Save Munich North. Kemudian juga di akhir tahun 80-an, kekhawatiran dan ketakutan akan kekurangan tempat pembuangan dan pembakaran sampah ini meningkat, sehingga pemerintah dan pihak swasta melakukan investasi besar-besaran. Bagaimana pemerintah kemudian melakukan dengan pihak swasta juga melakukan bagaimana mengembangkan model pengelolaan sampah di mana di situ pertama melakukan dengan prinsip pencegahan limbah sebelum didaur ulang, kemudian juga daur ulang sebelum pembakaran dan pembakaran sebelum pembuangan. Masuk kepada regulasi bagaimana pemerintah Jerman menerapkan aturannya terkait pengelolaan sampah ini bisa dibilang cukup ketat dan sebuah perubahan paradigma dari pembuangan sampah menjadi pengelolaan sampah secara terpadu dilakukan. Kalau kita lihat regulasi yang diterapkan di tahun 1990 diperkenalkan tentang tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi sampah, meningkatkan daur ulang, dan memastikan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Kemudian juga regulasi ini diformalkan dalam peraturan kemasan di tahun 1991 dan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Limbah di tahun 1996. Kemudian juga di tahun 2019 peraturan kemasan ini diperbaharui dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya shopkeeper, kemudian producer of goods, dan online retail. Di mana di Jerman menerapkan 5 hierarki pengaturan di dalam pengelolaan sampahnya, dari mulai waste prevention, kemudian preparation for recycling, ada recovery and disposal. Kemudian juga regulasi lain yang diterapkan adalah menerapkan undang-undang ekonomi sirkular. Nah, ini diformalkan pada tahun 2012, kemudian juga di sini menekankan bahwa mengatur dan tentang pengelolaan limbah dan sumber daya, di mana dengan fokusnya ada reduce, reuse, dan recycle. Kemudian juga aturan ini diupdate atau dimutakhirkan Circular Economy Act ini di tahun 2020 dengan memperluas tanggung jawab dan melarang pembuangan sampah yang dapat terurai. Kemudian juga Jerman mengimplementasikan yang disebut dengan dual system. Apa itu yang dimaksud dengan dual system? Dual system ini sendiri adalah bagaimana public and private partnership untuk sistem daur ulang sampah kemasan. Konsumen juga untuk memilah sampah kemasan mereka ke dalam kategori yang berbeda-beda, seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan lain sebagainya. Dan juga menerapkan bagaimana Green Dot ini diterapkan. Jadi kalau kita lihat logo ini diterapkan di kemasan-kemasan ini, bahwa penerapan Green Dot ini pada kemasan yang ini adalah membawa konsekuensi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang memasang logo tersebut. Di antaranya sebuah perusahaan tersebut perlu membayar lisensi, kemudian juga perlu berpartisipasi membayar biaya lisensi dan wajib berpartisipasi dalam organisasi pengelolaan sampah. Regulasi lain yaitu bagaimana strategi nasional untuk terhadap pengurangan sampah plastik yang juga merupakan salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan oleh pemerintah Jerman, di mana inisiatifnya adalah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian juga meningkatkan daur ulang plastik dan mempromosikan penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. Sebagai di sini ada beberapa action atau inisiatif yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita ambil contoh yang tidak memerlukan lagi sebuah kemasan adalah misalkan sebuah kita lihat pisang tidak perlu lagi memerlukan kemasan atau plastik yang untuk mengcovernya, karena pisang sendiri sebetulnya sejatinya sudah memiliki kemasan alami yang ada, yaitu kulit pisang itu sendiri. Jadi di sini juga sebuah aksi yang dilakukan untuk mengurangi limbah plastik. Di sini saya tampilkan beberapa statistik yang menarik yang dari hasil bagaimana Jerman menerapkan aturannya, kemudian bagaimana penerapannya.
itu adalah yang cukup menarik adalah sebuah data yang dihasilkan yang saya dapatkan dari Ministry of Environment, Nature Conservation and yang ada di Jerman, menginformasikan bahwa dari tahun 2000 sampai dengan 2020 kita lihat secara general proses pengelolaan sampahnya itu jumlah sampah yang dikelolanya adalah menurun. Jadi kita tahu sebetulnya jumlah penduduknya Jerman dari tahun 2000 sampai 2020 itu meningkat. Ini yang cukup menarik. Jumlah penduduknya meningkat, namun jumlah sampahnya itu adalah menurun. Kemudian sampah tersebut datang dari mana saja? Kemudian data tersebut diantaranya kalau kita lihat yang terbesar dari construction and demolition, kemudian juga dari production and commerce, kemudian dari mineral resources, kemudian municipal. Kalau kita lihat lagi data yang ada dari construction and demolition, ternyata hampir 90% sampah yang dihasilkan itu adalah bisa terrecovery atau bisa di recycle, yaitu sehingga capaiannya mencapai 90% material recovery. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sampah, per orang yang menghasilkan sampah, kalau kita lihat perbandingan pada tahun 1985 dengan 2018, di mana di sini hampir turun menjadi setengahnya, di mana pada tahun 1985 per orangnya itu adalah menghasilkan 239 kg per kapita per yearnya, dan di tahun 2018 itu hampir setengahnya, yaitu 128 kilo. Kemudian bagaimana Jerman juga berhasil melakukan waste recyclingnya. Kalau kita lihat secara di dunia itu Jerman berada di posisi yang ketiga. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana di Europe, Jerman berada di posisi yang pertama, di mana tingkat keberhasilannya adalah sebesar 67,8%. Ada juga insight menarik dari grafik di sini yang kita bisa lihat ada Slovenia dan Italia. Itu juga pencapaian juga luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat lagi terkait dengan recovery rate untuk sampah kemasan Jerman dari tahun 1991 sampai dengan 2020, kita lihat pada saat tahun 1991-an itu adalah tingkatnya 39,2%. Dan pada 2020 itu mencapai 96,9% dengan beberapa kategori pilihan sampahnya. Yang cukup menarik adalah di sini adalah beverage cardboard. Di sini pada tahun 91 belum mencapai apapun, dan di tahun 2020 itu mencapai tingkat yang cukup signifikan tinggi. Kemudian mohon maaf Ibu, mungkin waktunya bisa dalam 2 menit lagi atau bagaimana waktunya? Ya, mohon maaf sekali Bu karena waktunya sudah